Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pembuat aplikasi perpustakaan Manja. Ya, dari kelompok kita ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Ananta Desta dengan NIM 211511004. Selanjutnya ada Andra Lutfiansyah dengan NIM 211511005. Yang ketiga itu ada Arif Rahmat Ahmad Hussein dengan NIM 211511009. Sedikit deskripsi. Perpustakaan Manja merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu seorang petugas dalam melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan. Aplikasi ini juga berjalan dengan berbasis web untuk perangkat komputer. Berbasis web dan perangkat komputer atau laptop. Selanjutnya ini ada tas pengerjaan yang diberikan oleh dosen yang bisa dibaca oleh kita semua yang ada di layar. Selanjutnya ini ada kontribusi dari masing-masing anggota. Yang pertama itu implementasi CRUD pada data master beserta validasinya yang dilakukan oleh Andrew Lutfiansyah. Yang kedua itu ada implementasi logging dan memperlihatkan hasil lognya, ada Andrew Lutfiansyah juga. Yang ketiga itu pembuatan data dummy minimal sebanyak 2000 pada suatu data barang atau master data di mana data harus relevan, yang dilakukan oleh Arif Rahman. Terus selanjutnya ada implementasi generate suatu laporan dengan menggunakan format PDF oleh Arif Rahman. Terus ada implementasi Ajra data table yang dilakukan oleh Ananta Desta. Selanjutnya ada penjelasan use case skenario untuk transaksi yang dilakukan oleh Arif Rahman dan Andrew Lutfiansyah. Selanjutnya juga ada implementasi fitur input data transaksi sesuai dengan use case skenario beserta validasinya yang dilakukan oleh Ananta Desta. Selanjutnya ada implementasi role access berdasarkan user oleh Ananta Desta. Dan yang terakhir itu ada implementasi queue yang dilakukan oleh Arif Rahman dan Ananta Desta. Terus berarti ini tuh langsung ke programnya ya? Ya, sekarang kita akan melakukan presentasi program Sokdes. Share screen. Oke, apa sudah terlihat? Terlihat sudah sok. Dari apa dulu nih? Dari login dulu aja Des. Yang buku kan, yang CRUD bukan? Oh iya, CRUD dulu berarti. Oh iya, CRUD. Berarti aku ya? Atau dari login dulu aja. Boleh, siapa yang ininya? Login mah aku kamu Des berarti deh. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi di sini adalah tampilan awal ketika kita mengakses dari aplikasi perpustakaan Manja. Ini ada halaman login untuk user. Kemudian user juga bisa lakukan registrasi. Dan ada juga halaman login untuk admin. Ini pertama-tama kita akan masuk sebagai admin dulu. Berikut ketika sudah masuk ke halaman admin akan masuk ke halaman dashboard. Di admin ini terdapat 3 halaman. Yang pertama dashboard, yang kedua buku, dan yang ketiga transaksi. Pertama kita akan masuk ke buku dulu. Oke, boleh dilanjut oleh Andre. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD, yang mana CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Yang pertama itu kita dalam menu ini kita bisa menambah data buku dengan cara ngeklik button tambah buku yang ada di kiri atas tuh. Coba kita klik itu Des. Kita coba masukkan judulnya PBO perpustakaan gitu. Coba pengarangnya Ananta Desta aja masukin. Penerbitnya Politeknik Negeri Bandung. Lalu tahun terbitnya 2022 aja sekarang berarti ya. Jumlah bukunya ada 10 Des. Deskripsinya kisah hidup perjalanan Ananta Desta di
Politeknik Negeri Bandung. Nah, coba kita save data buku tersebut. Nah, si data buku tersebut udah langsung muncul ya, dan kita juga bisa ngelihat detail dari buku tersebut. Boleh diklik Des, detail buku. Nah, untuk detail bukunya ini sama seperti yang tadi, data yang tadi. Coba kembali. Kita juga bisa nge-update ya, nge-edit dari isi data si bukunya. Kita coba edit Des. Nah, kita bisa ngedit dari judulnya. Kita coba diedit Des, diganti jadi PBO Perpustakaan Manja aja ditambah. Pengarangnya ganti jadi Andre, coba Des. Dan yang lainnya cukup mungkin ya, gak usah diganti. Perbarui. Nah, udah bisa langsung terganti ya yang ada di layar tersebut. Judulnya itu kan asalnya tadi PBO Perpustakaan, diganti jadi PBO Perpustakaan Manja, dan pengarangnya juga yang berasal dari Ananta Desta jadi Andre. Nah, kita juga bisa untuk ngehapus dari data buku tersebut dengan cara kita ngeklik si button delete yang ada di kanan, yang ada di kolom action itu. Nah, dengan kita ngeklik delete button tersebut, kita sudah bisa langsung delete isi data dari si buku yang tadi tersebut. Mungkin dari Krut cukup ya. Boleh dilanjut yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan data dummy minimal sebanyak 2000 pada suatu data barang master di mana data harus relevan. Kemudian yang pertama kita itu terlihat dalam ID ada 2001, berarti ada 2001 data yang kita input kepada ini ke bawah Des. Nah, itu di pojok kanan ada slide untuk menampilkan data. Coba pencet yang langsung ke ujung belakang. Nah, 2000. Nah, yang terakhir udah terlihat itu udah 1, berarti sudah berhasil. Coba Precious ke 200. Previews. Nah, berarti sudah berhasil untuk pembuatan data dummy sebanyak 2000. Kemudian selanjutnya itu implementasi generasi suatu laporan dalam menggunakan format PDF. Coba langsung kita di pojok kiri atas ada cetak PDF. Apabila diklik, maka akan muncul untuk melakukan download pada data barang. Kemudian di sini dapat dilihat data-data barang sesuai dengan itu ada sebanyak 2001 data pada PDF. Berarti untuk PDF berhasil. Kemudian akan dilanjut untuk data Yajra table oleh Andes. Oke. Sebelum ke Yajra, saya juga ingin menambahkan di hampir setiap operasi ini kita juga menggunakan logging khususnya untuk pada mengambil yang errornya gitu. Contohnya di sini di controller buku. Nah, ini ketika kita melakukan tambah buku, jika ada error gitu ya, exception, maka akan dimasukkan ke log. Dan log ini bisa ditampilkan di laravel.log. Lognya yang sudah terjadi. Oke, seperti itu. Selanjutnya masuk ke Yajra data table. Ini hampir di semua halaman digunakan ya. Implementasinya misalnya seperti ini. Pokoknya di sini ada books data table untuk data table yang untuk menghandle data buku gitu. Di sini ada penambahan kolom action yang 3 tombol ini. Ini yang pertama ada detail ini untuk menampilkan data detail buku. Ini mengirimkan root ke halaman books.show dengan mengirimkan data ID bukunya. Kemudian ada juga
root untuk mengedit buku. Dan yang terakhir ini ada untuk menghapus buku berupa form, ya kurang lebih sama, mengirimkan ID bukunya. Kemudian kolom yang di generate-nya itu ada ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan jumlah buku, serta action juga. Dan ini sudah 2000 data ya. Jika kita geser satu-satu ini sudah loadingnya tidak terlalu lama. Sudah di server side. Oke, terus ada apa? Transaksi. Data dummy udah ya, generate laporan udah ya. Sudah. Ini jelasin dulu nggak? Nah gitu teh, berarti aku teh ngejelasinnya untuk penjelasan use case skenario transaksi, yaitu jadi si peminjam akan melakukan suatu kegiatan terhadap petugas, kemudian petugas akan melakukan input data dan memasukkan data-data akan, tetapi untuk programnya masih belum jalan atau gimana ya Des bilangnya, masih belum. Harusnya teh setelah di ini atau itu udah bisa belum? Udah. Kumaha cik, kan aku belum lihat. Ya, misalnya buat transaksi. Heeh. Masukkan ID peminjam. Kalau misalnya masukin yang nggak ada gitu ya, ini kan ada 2, cuma ada 11 sama 10. Misalnya coba 15 ID-nya. Kalau nggak ada, nanti tampilnya gini, peminjam dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kembali lagi ke sini. Misalkan ID-nya ada, tapi ID bukunya nggak ada. 2000 berapa gitu. Ini satu ada gitu ya. Simpan. Nah ini juga sama, salah satu lebih ID buku tidak ditemukan. Mantep. Paling yang gitu aja ini ya, misalnya 10 ID-nya apaan, ini tanggalnya udah otomatis hari ini. Simpan. Transaksi peminjaman berhasil dibuat. Nah nanti ada yang baru nih, si peminjamnya ini statusnya dalam peminjaman, tanggal pinjamnya hari ini, tanggal kembalinya 1 minggu kan. Nah terus buat ini lihat pengembalian. Nah di sini pengembalian ada tertera nama bukunya apa aja, tanggal kembalinya, tanggal pinjamnya, sama tanggal dikembalikannya ini hari apa gitu. Nah denda ini kalau misalnya udah lewat 7 hari si ininya, udah lewat seminggu baru ada dendanya gitu. Oh, dendanya per berapa